Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan memaparkan modul pembelajaran yang saya dapatkan pada Inner Game dari Coach Sony Abikim. Salah satu judul materinya adalah The Basic of Inner Game. The Basic of Inner Game merupakan fondasi dari menata ruang batin dan cara mengelola pikiran dan perasaan. Kenapa kita perlu menata ruang batin dan mengapa ini penting? Kenapa mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari? Keterampilan untuk menata pikiran dan menata perasaan penting untuk dipelajari, karena itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengelola perilaku kita. Dan ini perlu keterampilan. Perilaku kita, amalan-amalan kita, tindakan kita, maupun kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari didorong oleh pikiran dan perasaan. Artinya, kalau kita mau mengelola perilaku dengan lebih baik, maka kita perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan dengan lebih baik. Banyak orang ikut webinar, baca buku, dan tujuan akhirnya adalah untuk mengubah hasil dalam hidupnya, mengubah nasib, dan mengubah perilaku dalam hidupnya. Dan perubahan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak paham bagaimana cara kerja pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena hambatan terbesar ialah adanya di dalam dan bukan di luar. Hambatannya bagaimana? Misalnya, orang yang ingin jadi penulis tapi belum mulai menulis. Kira-kira hambatannya di mana? Apakah tidak punya laptop atau tidak punya ide? Bukan karena itu, tapi karena hambatannya dari pikiran dan perasaan. Yang menghambat mereka pikiran dari dalam diri. Misalnya, saya memang tidak cocok jadi penulis. Kalau tulisan saya jelek, ada yang baca bagaimana? Ya, seperti itu contohnya ya. Karena sebagian besar hambatan dan rintangan dalam hidup kita bukan di luar, tetapi di dalam pikiran kita, perasaan kita. Untuk itulah kita membahas tentang inner game. Saat kita menguasai ruang dalam diri, kita bisa merespon segala sesuatu dengan tepat yang berpengaruh pada hasil akhir. Rasa malas, cemas, kecewa, khawatir pasti ada. Tapi ketika ada kejadian yang tidak kita harapkan, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa merespon dan menyikapinya dengan lebih bijak. Atau ketika ada lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu, kita bisa merespon dengan lebih baik. Karena kebanyakan orang bukan merespon, tapi bereaksi. Dan ini adalah skill, keterampilan yang perlu dilatih berulang-ulang. Dalam hidup ini, setiap kita dalam mempelajari sesuatu, pada akhirnya kita ingin mengubah hasil dalam hidup. Hasil tidak akan berubah kalau tindakan atau perilaku kita tidak berubah. Seperti yang disebutkan dalam dalil Al-Quran, Allah
tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu menginisiasi untuk mengubah apa-apa yang bisa dia ubah pada dirinya. Perilaku dipengaruhi oleh perasaan dan perasaan dipengaruhi oleh pikiran. Jadi, perasaan tidak tergantung pada kejadian di luar diri kita, tapi tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi, kejadian tidak langsung mempengaruhi perasaan, tapi melalui pikiran dulu baru muncul perasaan. Bagaimana mengelola pikiran dan perasaan itu? Ada 7 kaidah mengelola pikiran dan perasaan. Kaidah pertama, kita adalah manusia yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita tidak bisa memilih kejadian apa yang kita alami dan tidak bisa memilih bahwa hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita bisa melakukan ikhtiar, yaitu kemampuan untuk memilih yang diartikan sebagai usaha. Tapi kadang manusia tidak sadar akan kemampuan ini untuk memilih pikiran baru yang akan mempengaruhi perasaan yang baru pula, yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan kita. Kaidah kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebut yang mempengaruhi perasaan kita. Jadi, kalau kita ingin mengelola ruang batin dengan lebih baik, kita perlu pahami dulu bahwa kejadian berbeda dengan pikiran. Jadi, kejadian itu adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Apakah itu sikap orang lain, omongan orang, suatu peristiwa atau keadaan, maupun informasi yang kita dapatkan dari berbagai media, dan kejadian itu berbeda dengan pikiran. Karena dalam pikiran itu ada beberapa proses filtering, sehingga jika kita paham, kita akan lebih mampu menata ruang batin. Kaidah ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tetapi kita bisa memilih respon atas kejadian tersebut, karena itu di luar kendali kita. Jadi, yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita merespon apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Caranya, respon awal adalah sabar dulu dengan menahan diri atau menahan ucapan, kemudian pelan-pelan kita mulai ridho dengan ketetapan Allah. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita mampu melihat hikmah di baliknya, lalu akhirnya kita bersyukur. Inilah respon yang bisa kita pilih. Kaidah keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Dan untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Tidak mungkin hasil akan berubah kalau perilakunya tidak berubah.
dan perilaku itu akan berubah kalau perasaannya berubah. Dan perasaan itu bergantung pada pikiran-pikiran yang kita pilih. Jadi, kalau kita ingin mengubah hasil, ubah dulu perilakunya. Lalu, perasaan apa yang perlu dimunculkan supaya kita bisa semangat dan berenergi, dan juga pikiran apa yang mesti kita pilih supaya berdampak pada hasil yang lebih baik. Kaidah kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku yang baik, kita perlu menyadari atau sadar terlebih dahulu, karena apa-apa yang tidak kita sadari tidak akan mampu kita kendalikan. Kaidah keenam, meski hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Kita hanya mungkin bisa mempengaruhi, tetapi tidak bisa mengendalikan hasilnya. Karena dalam konsep tauhid, kita mengenal konsep tawakal Allah, yaitu menyerahkan urusan pada Allah, karena pada akhirnya hasil itu di luar kendali kita. Karena bila ada orang yang merasa bahwa hasil itu di dalam kendali, maka itu berbahaya. Kalau dia berhasil, dia menjadi sombong dan takabur seperti Fir'aun atau Qarun. Dan ketika tidak berhasil, dia bisa jatuh, down, dan hancur luar biasa. Jadi, tugas kita adalah mengubah apa-apa yang ada pada diri kita. Tapi pada akhirnya, nasib kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah. Tugas kita mengubah apa-apa yang ada pada diri kita. Tapi sang penentu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan itu menjadi belief bagi orang yang beriman. Kaidah ketujuh, yang terakhir, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta tolong pada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati. Tugas kita beramal, berikhtiar, melakukan yang terbaik. Jangan sampai bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi kita mesti sadar bahwa tidak ada yang melebihi. Kita butuh ditolong oleh Allah. Demikianlah pemaparan saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, dan semoga bisa mengubah diri dan menginspirasi. Terima kasih.